Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Hayati, NIM saya 21103020. Saya dari Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari pembelajaran sistem ekonomi Indonesia. Pertama-tama kita membahas tentang manfaat sistem ekonomi adalah sebagai pendorong kegiatan produksi di suatu negara sebagai kegiatan untuk menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang menjadi lancar dan mudah distribusikan ke semua masyarakat. Sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksanakan seperti yang diharapkan dan sesuai tujuan bersama sebagai pengorganisasian kegiatan individu dalam suatu perekonomian suatu negara. Dan juga kita ada contoh kubu penerapan sistem ekonomi sosialisasi. Di kubu itu bisa terlihat dari perencanaan ekonomi negaranya, di mana sebanyak 88% tenaga kerja bekerja di perusahaan milik pemerintah. Data tersebut merupakan data per Desember 2017 sebagai negara yang menerapkan sistem ekonomi sosialisasi. Kubu pun tidak memiliki bursa saham. Hal ini merupakan indikator penting dari sebuah negara bebas modal. Pada tahun 2010, kubu di bawah kepemimpinan Presiden Ruwal Kotra yang saat itu berkuasa melakukan reformasi ekonomi yang bertujuan untuk menggeser sistem ekonomi menjadi campur. Hal tersebut dilakukan dengan mengizinkan mekanisme pasar bebas, mengurangi kontrol pemerintahan terhadap usaha kecil, melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap beberapa pegawai pemerintah yang terkecil, dan membuka izin usaha menjadi lebih mudah diakses. Penggeseran di sistem ekonomi sosialisasi murni menjadi campuran perlakuan lantaran ekonomi kubu kalau mengalami kekacauan. Reformasi di Kuba pun terus dilakukan hingga saat ini dengan menerbitkan undang-undang yang mengizinkan lebih banyak investasi asing masuk ke negara tersebut. Meski di sisi lain hingga saat ini kubu masih merupakan negara dengan ekonomi yang sebagian besar dikelola pemerintah, mulai dari program layannya, kesehatan, pendidikan gratis, permintaan untuk semua warga negara, rumah, subsidi utilitas, hiburan, bahkan bahan pangan. Program sosial ini bertujuan untuk mengompensasi upah pekerja kubu yang mencenderung lebih rendah dan membuat mereka lebih baik dibanding negara lain di dunia seperti Cina. Meski beberapa kegiatan ekonomi mulai kehilangan kontrol pemerintahan, saat ini porsi perekonomian yang berada di bawah kendali pemerintah di Cina pun masih disignifikan pengeluaran untuk kesehatan. Misalnya saat ini ditanggung oleh 95% populasi penduduk Cina lewat 3 program asuransi publik. Kebijakan luar negeri Cina hingga saat ini masih pro sosialisasi. Namun, perekonomian negara tersebut sebenarnya telah bergeser menjadi ekonomi pasar bebas. Artinya ekonomi Cina sebenarnya tidak lagi menganut sistem ekonomi sosialis murni. Kontribusi perusahaan swasta terhadap PPDB di Cina pun mencapai 60%, sementara perusahaan milik pemerintah hanya sebesar 40%. Saat ini, Cina menempati posisi kedua negara dengan perekonomian terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Saat ini, Cina telah mengalami transisi dari ekonomi sosialisasi menjadi pasar ekonomi sosial. Banyak sistem ekonomi yang tersebar di seluruh negara di Indonesia maupun melahirkan adanya masalah ekonomi modern yang kerap kali dialami para pembisnis yang kerepotan untuk menerapkan pada bisnis yang sedang dilakukan. Tapi di negara kita ada beberapa sistem ekonomi yang diambil oleh para pembisnis. Salah satunya adalah sistem ekonomi Pancasila. Untuk itu, mahasiswa, pengertian sistem ekonomi Pancasila sangat penting bagi kita masyarakat Indonesia. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah konsep pengelolaan ekonomi diperkenalkan oleh John Maynard Keynes yang kemudian depresiasi Great Depression terjadi pasca Perang Dunia I tahun 1929. Menurut Keynes, pemerintah suatu negara sebenarnya punya hak mengatur pengeluaran dan pemasukan sebuah negara dengan menetapkan pajak dan membuat kebijakan demi ekonomi makro negara.
Dari segi definisinya, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil, sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Lebih spesifik lagi, menurut OJK, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan utang piutang, dan belanja di negara lainnya. Selain untuk mengukuhkan partisipasi Indonesia, sepertinya kayak untuk memajukan perekonomian yang sedang tidak baik saat ini, Indonesia juga melakukan selain itu untuk mengukuhkan partisipasi Indonesia dalam ajang MotoGP. Kehadiran MotoGP di Mandalika 2022 juga menjadi harapan besar bagi pemerintah dan masyarakat Lombok untuk memulihkan sektor pariwisata di sana yang sempat melesu akibat pandemi Covid 2019, dan juga seperti pariwisata lainnya seperti itu menjadikan pemasukan untuk negara, ekonomi untuk negara. Konflik dan juga ada pembahasan tentang konflik antara Rusia dan Ukraina yang saat ini masih berlangsung, berpotensi mengganggu kinerja perdagangan Indonesia dengan kedua negara. Konflik tersebut dapat menurunkan ekspor non-migas Indonesia dan menghambat impor gandum, sehingga berpotensi meningkatkan kenaikan harga sejumlah bahan pangan di dalam negeri. Koperasi adalah organisasi bidang ekonomi yang didirikan oleh perorangan ataupun badan hukum dengan tujuan utama untuk membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan para anggota dan masyarakat Indonesia. Pakaian merupakan kebutuhan primer masyarakat. Bisnis ini tidak akan pernah lekang oleh waktu. Seberapa maju teknologi, semua orang pasti akan memerlukan kebutuhan sedangkan mengutamakannya. Maka fashion menjadi salah satu bidang yang masuk dalam kreativitas ekonomi lantaran mendekspresikan ide dan inovasi yang terus berkembang. Hal ini dapat kamu lihat dengan semakin banyak model pakaian yang unik dan selalu berkembang mengikuti perkembangan tren masa kini. Dari segi definisinya, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah dan menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Lebih spesifiknya menurut OJK, penerapan kebijakan fiskal di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda melalui Indiscable Policy tahun 1944. Undang-undangan tersebut kemudian diadaptasi pemerintah guna menyusun kebijakan fiskal Indonesia mulai proklamasi sampai tahun 1997 sampai dengan 2003. Pasca tahun 2003 hingga saat ini, kebijakan fisik Indonesia sudah tidak disadur lagi dari ICW 1944 melainkan berdasarkan pada analisa perekonomian negara dengan berlandaskan pada UUD negara dengan berlandaskan UUD negara 1945. Pihak yang memiliki wewenang membuat kebijakan fisik Indonesia adalah Kementerian Keuangan RI bersama dengan Presiden. Tujuan kebijakan fleksibel. Setelah membahas pengertian kebijakan fiskal, kali ini akan membahas beberapa tujuan kebijakan fiskal diciptakan selengkapnya. Tentang tujuan kebijakan fiskal ada sebagai berikut. Adalah contoh sebagai menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Poin pertama, tujuan kebijakan fiskal adalah demi menjaga stabilitas sekaligus membangunkan kondisi ekonomi negara. Penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat dan perbankan hingga usaha mikro. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan kebijakan fiskal adalah salah satunya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat, terutama dari segi teknologi, meningkatkan harapannya sebagai sumber daya manusia tersebut mempunyai kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Menjaga stabilitas harga barang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dalam proses, mulai dari faktor positif seperti meningkatkan demand sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dan monopoli. Selain satu, tujuan kebijakan fisik di Indonesia adalah demi menjaga harapan barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhadap dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggung jawab.
Dan kita juga ada beberapa menjelaskan tentang salah satu dari perkembangan yang terjadi seperti hal tersebut dilakukan dengan mengizinkan mekanisme pasar bebas, mengurangi kontrol pemerintahan terhadap usaha kecil, melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap beberapa pegawai pemerintah sesuai tak esensial, dan membuka izin usaha menjadi lebih mudah diakses. Penggeseran sistem ekonomi sosial muna menjadi cumpan diperluarkan lantaran ekonomi Kuba kala mengalami kekacauan. Reformasi di Kuba pun terus dilakukan hingga saat ini dengan menerbitkan undang-undang yang mengizinkan lebih banyak investasi yang asing masuk ke negara tersebut. Meski di sisi lain hingga saat ini Kuba masih merupakan negara dengan ekonomi yang sebagai besar dikelola pemerintah yang mulai di program layanan kesehatan, pendidikan gratis oleh pemerintah untuk semua warga negara, rumah subsidi semua utilitas, hiburan, bahkan bahan pangan. Program sosial ini bertujuan untuk mengompensasi upah pekerjaan Kuba yang cenderung lebih rendah dan membuat mereka lebih baik dibanding negara lain di dunia ini. Meski beberapa kegiatan ekonomi mulai kehilangan kontrol pemerintah, saat ini pemerintah memperbaiki perekonomian dengan cara pariwisata dikembalikan dengan tempat-tempat hiburan seperti villa, hotel, dan lain-lainnya. Kebijakan pariwisata itu juga dapat memperbaiki ekonomi di setiap tempat dan juga di setiap negara. Artinya, kebijakan luar negeri Cina hingga saat ini masih pro-sosialisasi, namun perekonomian negara tersebut sebenarnya telah bergeser menjadi ekonomi pasar bebas. Artinya ekonomi Cina sebenarnya tak lagi menganut sistem ekonomi sosialis murni. Kontribusi perusahaan swasta terhadap PDB di Cina pun mencapai 60%. Sementara perusahaan memiliki pemerintahnya sebesar 40%. Saat ini Cina menempati posisi kedua negara perekonomian terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Saat ini Cina telah mengalami trial perbaikan ekosistem terbaik nomor 2 setelah Amerika Serikat. Banyaknya sistem ekonomi tersebut di seluruh negara dunia mampu melahirkan adanya masalah ekonomi modern yang kerap kali dialami para pembisnis yang kerepotan untuk menerapkannya pada bisnis yang sedang dilakukan. Tapi di negara kita ada beberapa sistem ekonomi yang diambil oleh para pembisnis. Salah satunya adalah sistem ekonomi Pancasila. Untuk itu, memahami pengertian sistem ekonomi Pancasila, pengertian sebagai kita masyarakat Indonesia, sistem ekonomi Pancasila diharapkan mampu menjadi satu sistem bisnis yang mampu baik untuk para pengusaha di Indonesia. Hal ini terbukti dari lahirnya para pendiri perusahaan startup yang saat ini muncul di pasar ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila diharapkan mampu menjadi suatu sistem bisnis yang baik. Hal ini untuk bukti dari lahirnya para pendiri perusahaan startup yang muncul di pasar ekonomi Indonesia. Tapi sebagai orang masih sulit dan tidak tahu apa itu sistem ekonomi Pancasila. Bahkan sebagai pembisnis di Indonesia acap kali sulit memahami sistem ekonomi Pancasila itu sendiri. Semacam mendalam, kebanyakan dari mereka lebih mendapatkan sistem ekonomi tradisional daripada sistem ekonomi Pancasila. Untuk itu, para pembisnis sudah seharusnya mempelajari dan mencari berbagai informasi serta ulasan terkait sistem ekonomi Pancasila agar bisa dipahami secara utuh. Berikut ini kami akan membahas secara lengkap tentang sistem ekonomi Pancasila, tujuan dan penerapan sistem ekonomi Pancasila. Ada beberapa banyak hal penerapan kebijakan fiksi di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda melalui Indescribe. Sudah ada sejak zaman penjajahan melalui Indescribe keempat tadi tahun 1944. Undang-undang tersebut kemudian diadaptasi pemerintah guna menyusun kebijakan fiskal Indonesia mulai proklamasi sampai tahun 2023.
Pasca tahun 2003 hingga saat ini, kebijakan fiskal di Indonesia sudah tidak disadur lagi dari ICW 1944, melainkan berdasarkan pada analisis perekonomian negara dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pihak yang memiliki wewenang membuat kebijakan fiskal Indonesia adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama-sama dengan Presiden. Tujuan kebijakan fiskal itu ada memiliki beberapa, dari tujuan memiliki fiskal, menjaga dan menghubungkan perekonomian negara. Poin pertama, tujuan kebijakan fiskal adalah demi menjaga kestabilan sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara. Penerapan kebijakan negara menjadi fiskal harapan mampu memenuhi seluruh sektor ekonomi. Dan saya rasa itu adalah beberapa penjelasan tentang rangkuman yang saya buat tentang sistem ekonomi Indonesia. Mungkin dari rangkuman yang saya buat ini sekian dan terima kasih saya ucapkan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.